Masih berbicara mengenai tulang rusuk bukan tulang punggung, pertanyaan saya berikutnya sehubungan dengan cinta Pak Mario ya. Ya. Beberapa unsur dalam cinta antaranya adalah belajar dan juga mengikhlaskan. Dua hal ini kalau kita perhatikan betul-betul kadang-kadang berseberangan. Ikhlas berarti diam saja, belajar berusaha terus. Pak Mario melihat bagaimana Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Ilbram ini dilematis. Anda, apakah Anda akan menikahi orang yang Anda cintai atau yang mencintai Anda? Orang yang Anda cintai itu Anda nikahi atau Anda menunggu orang itu mencintai Anda baru Anda nikahi dia? Yang mana? Yang dicintai. Yang dicintai. Apapun kualitasnya, asal Anda cintai. Setelah saya taruh, syaratnya mulai ragu-ragu. Apapun kualitasnya, kalau Anda cintai, Anda nikahi. Mulai ada yang jawab tidak. Karena saya bilang, apapun kualitasnya. Berarti kalau begitu, cinta saja tidak cukup. Terus, kalau begitu, apakah Anda menikahi orang yang mencintai Anda, tapi Anda tidak mencintainya sekarang? Siapa yang bilang tidak? Ada orang datang tahu-tahu, aku mencintaimu, nikahilah aku. Terus kita bilang, dari mana? Dari Tangerang, tapi sebetulnya saya dari Semarang. Tinggal di mana sekarang? Di Jakarta. Oke, Anda nikahi nggak orang yang tidak Anda kenal ini tahu-tahu datang mencintainya? Mencintai Anda? Tidak. Kalau dia hebat, keren, anggun, beken, kaya, lalu dia bilang, I love you. Coba, Anda nikahi nggak? Ya. Berubah pendapat tuh. Berarti kualitas itu penting. Yuk kita lihat ini memesnya. Lebih baik belajar mencintai orang baik yang hebat daripada belajar ikhlas menerima keburukan orang yang Anda cintai. Berapa banyak orang sekarang menderita dalam pernikahan hanya karena cinta, padahal orang itu banyak keburukannya. Lalu bukankah Facebook kita berisi pertanyaan, kalau sudah terlanjur punya anak bagaimana Pak Mario? Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur bagaimana? Lalu yang belum menikah, yang siap-siap memasuki masa penderitaan, dia bilang, habis kalau sayang gimana Pak? Habis kalau sayang gimana Pak? Ya nanti saja, itu kan derita lo. So, Anda pilih yang mana kalau gitu? Laki-laki baik yang hebat, good, atau laki-laki bermasalah yang Anda cintai? Laki-laki hebat, karena cinta itu bisa ditumbuhkan dalam lingkungan yang baik. Tetapi seindah-indahnya cinta bersama pasangan yang buruk sifatnya, mati. Karena cinta, api dipadamkan oleh air. Cinta dipadamkan oleh pengabaian. Tanda pertama pasangan Anda tidak mencintai Anda adalah Anda diabaikan. Tanda bahwa pacar itu jangan dinikahi karena dia lebih suka main-main dengan temannya daripada Anda. Itu tanda pertama. Dia suka dengan teman-temannya, berarti ada yang diabaikan toh. Yang diabaikan siapa? Anda. Teruskanlah, nanti akan menulis di Facebook, kalau sudah punya anak 3 gimana Pak Mar? So, diulangi lagi yuk. Lebih baik, Anda baca sama-sama saya. Lebih baik belajar mencintai orang baik yang hebat, daripada belajar ikhlas menerima keburukan yang Anda cintai. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario Teguh. Malam. Salam super. Salam super. Di sini saya ingin menanyakan, jika di dalam suatu keluarga yang seharusnya itu mencari nafkah seorang laki-laki atau seorang ayah ya. Ya. Namun kenyataannya jika di dalam keluarga tersebut yang mencari nafkah itu adalah seorang ibu, bagaimana kita menyikapi seorang ayah yang tidak ada pekerjaannya atau malas mencari pekerjaan gitu? Sebentar, jangan duduk dulu. Penasehat tidak boleh menasihatkan tanpa informasi yang cukup.
Mengapa ayah Anda tidak bekerja? Oh, ini bukan ayah Anda toh? Ya pura-puranya bukan. Ya. Oke. Mengapa sang suami tidak bekerja? Mungkin karena sebenarnya dia punya kemampuan untuk Sebenarnya. punya Berarti? kemampuan untuk bekerja gitu. Tapi mungkin dia tidak berusaha aja untuk mencari pekerjaan yang tepat untuk dia gitu. Bisa dibilang sang suami ini malas gitu, Pak. Malas mencari pekerjaan gitu. Jadi dia hanya mengandalkan nafkah yang dari seorang ibu ini aja. Seorang ibunya atau istrinya? Istrinya. Kan sudah pernah saya tulis di Facebook dan tweet di Twitter. Dua orang ini, jangan jadikan pemalas dan orang pesimis sebagai bagian dari rencana masa depan Anda. Kalau Anda punya rencana masa depan dengan seseorang sebagai suami, istri, atau partner, jangan libatkan pemalas dan pesimis. Itu beban. Nah, pertanyaannya dulu, sang ibu bagaimana memilih suami ini? Dulu sih kayaknya udah bekerja ayahnya. Tapi kesananya pekerjaan itu hilang sebab ayahnya malas gitu. Tidak melanjutkan pekerjaan itu lagi gitu. Oh, malas. Good. Kenapa jadi malas? Nggak tahu sifatnya emang begitu kali. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Ibu silakan duduk lagi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk kita kembali kepada bersikap baik. Sang ayah ini tidak mungkin menjadi pemalas, memiskinkan diri dan kehidupannya tanpa alasan. Kita itu diciptakan Tuhan itu indah sekali. Kenapa setahun sekali kita disuruh kembali ke fitrah? Tidak ada orang aslinya jahat. Aslinya buruk tidak ada. Kalau memang ada orang yang aslinya buruk, maka setahun sekali bilang gini, kembalilah ke fitrah kecuali beberapa orang. Yang memang pemalas, suudon, ngomelan, ngentitan, korupsi. Tidak toh? Good, berarti harus kita berpendapat baik bahwa ayahanda aslinya orang baik yang sedang terluka. Banyak sekali orang itu seperti burung yang sedang patah sayapnya. Terluka, dikhianati, difitnah di tempat kerjanya sehingga dia kehilangan semangat untuk bekerja lagi. Itu kalau melihat bencana begini, pemimpinnya begitu, rakyatnya begini, berhenti aja jadi orang Indonesia. Misal, itu kan patah sayap. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang sayapnya sudah sembuh tapi masih menolak terbang. Berapa banyak orang yang patah hati, sebetulnya sudah sembuh tapi menolak mencintai lagi. Tuh, yang berpisah dari pernikahan sebelumnya, patah sayapnya, sudah sembuh, menolak lagi untuk meneruskan dalam kehidupan yang lebih wajar. So, kita berikan keuntungan dari keraguan. Kita tidak bisa pasti bahwa ayah itu begitu aslinya. Berikan keuntungan. Jadi, lihat ya, kalau ada pertanyaan selalu yang dijawab oleh saya dan moderator di Facebook, kalau ada pertanyaan seperti ini adalah doakan, dukung, bantu. Doakan, dukung, bantu. Jadi kalau lihat bapak malas gitu kan, nonton TV menanti penampakan gitu. Nanti anaknya yang bilang, aku sudah melambai bapak, aku sudah melambai. Kita bisa tertawa sekarang ya karena tidak mengalami pernikahan dengan laki-laki yang malas. Tapi itu penderitaan yang besar sekali. Yuk, kita doakan supaya para suami disadarkan melalui tayangan sederhana ini untuk lebih memuliakan istrinya. Saya saja sebagai manusia, kalau ada anak buah saya bilang gini, Pak, kalau saya tidak dinaikkan gaji, saya berhentikan. Tidak dinaikkan gaji. Ada orang yang bilang gini, Tuhan bagaimana aku bisa cari rezeki, aku begini. Sama Tuhan dibatasi rezekinya, sampai dia sadar. Tidak dimudahkan, supaya dia tidak mendustakan nikmat Tuhan. So jangan berdoa negatif. Aku nggak apa-apa miskin asal kaya hati. Nggak ada. Orang miskin bisa berbahagia, tidak ada. Ya toh, aku bisa kaya tanpa harta, nggak mungkin. So yuk jangan pura-pura dalam berdoa. Pilih wanita yang baik, pilih laki-laki yang baik, kalau Anda orang baik. Gitu.
Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Tetap saksikan kami, tetap saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Apakah yang menjanjikan bulan pasti memberikan Anda bulan? Tidak mungkin. Hanya wanita yang lumpuh logikanya yang percaya.